Halo, perkenalkan nama saya Uki Wardono. Dalam tugas individual assignment marketing and intelligence strategi kali ini, saya akan membahas mengenai big data analytics in strategic marketing. Yang harus kita pahami sebelum memulai yaitu ada dua. Yang pertama itu apa itu big data analytics sendiri dan importance of big data analytics in marketing. Jadi, Big Data Analytics itu apa sih? Nah, Big Data Analytics ini menurut artikel oleh Bu Haris dan Volcek tahun 2021 merupakan proses menganalisa data dalam jumlah yang cukup besar yang dihasilkan dari berbagai sumber, contohnya seperti dari media sosial, website, handphone, dan lain-lain, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi atau hidden pattern atau tren pasar dan mungkin salah satu juga adalah preferensi pelanggan yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, mengapa penting dalam dunia pemasaran? Karena dalam modern pemasaran modern pada saat ini, penggunaan big data menjadi penting karena membantu perusahaan dalam memahami perilaku konsumen atau consumer behavior secara lebih mendalam dengan mengumpulkan data dan menganalisis data-data pelanggan. Perusahaan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan customer experience tentunya. Gambaran umumnya dari presentasi saya kali ini, pada saat berikutnya kita akan membahas kurang lebih dua topik utama, yaitu pentingnya big data analytics dalam pengambilan keputusan strategis pemasaran, dan juga contoh penerapan big data analytics oleh sebuah brand global yang memiliki kegiatan komersial di Indonesia. Adapun relevansi artikelnya, kami menggunakan artikel oleh Bu Halis dan Fosek tahun 2021 akan menjadi dasar utama pembahasan dalam menjelaskan bagaimana big data berperan dalam peningkatan kinerja pemasaran, terutama dalam mengoptimalisasikan atribusi pemasaran dan customer journey. Ya, berarti ini kita akan membahas tentang peran big data dalam strategi pemasaran. Saya membuat menjadi 4 poin. Yang pertama tentunya berdasarkan artikel Boeris dan Fisher tahun 2021, big data ini menghasilkan data-driven decision yang mentransforming pemasaran. Jadi, big data analytics ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan data atau data-driven decisions yang lebih akurat dengan mengumpulkan dan menganalisa data dari berbagai sumber, media sosial, atau dari web, atau dari mobile, atau dari even dari koran pun, dari media cetak pun. Oke, yang kedua, big data analytics ini memungkinkan pemantauan perjalanan pelanggan atau customer journey. Jadi big data analytics ini memungkinkan pemasar untuk melacak dan menganalisa customer journey itu lebih detail. Perjalanan pelanggan itu mencakup semua touch point antara pelanggan dengan satu brand tertentu, baik itu online maupun offline. Dengan big data, perusahaan itu dapat melihat setiap langkah yang dilalui pelanggan sebelum melakukan pembelian. Contohnya nih, perusahaan dapat menggunakan data dari berbagai saluran or multi-channel seperti kunjungan situs web, interaksi media sosial, itu untuk memetakan pola perilaku pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran. Yang ketiga, analisa multi-channel ini meningkatkan efektivitas pemasaran. Dalam marketing modern, pelanggan tidak hanya berinteraksi itu one way atau melalui satu saluran, bahkan tidak hanya melihat iklan di koran maupun di web, tapi juga kita menggunakan saluran yang multi ways, seperti menggunakan sosial media dan lain-lain. Itu mereka mungkin menemukan merek di media sosial misalnya, lalu mencari ulasannya dulu di Google, dan akhirnya melakukan pembelian di situs web. Big data analisis ini dapat membantu pemasar mengukur kinerja setiap saluran secara komprehensif. Contohnya, misalnya sebuah merek e-commerce dapat menggunakan big data analisis ini untuk melacak apakah pelanggan lebih sering melakukan pembelian setelah melihat iklan di Instagram atau setelah membaca ulasan di situs web ulasan atau di Google misalnya. Dan yang terakhir, big data ini berperan untuk personalisasi dalam pemasaran yang didukung tentunya oleh big data itu sendiri. Nah, big data memungkinkan personalisasi pemasaran yang lebih mendalam, di mana perusahaan dapat menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan preferensi atau perilaku unik setiap pelanggan. Contohnya, misalnya di Amazon, atau mungkin yang di Indonesia di Shopee atau Tokopedia, mereka menggunakan data dari riwayat searching history atau riwayat pencarian dan pembelian pelanggan untuk merekomendasikan produk-produk yang relevan
uh, atau relevan untuk meningkatkan peluang pelanggan untuk membeli lebih banyak barang. Oke, oke. Di slide ini saya akan membahas tentang pentingnya big data untuk tujuan pemasaran strategis. Big data itu adalah alat yang sangat berharga bagi bisnis untuk meningkatkan strategi pemasaran. Mereka dapat meningkatkan ROI, mengoptimalisasikan alokasi nilai pada touchpoint, dan memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan pelanggan. Ini juga memungkinkan personalisasi secara detail mendorong keterlibatan dan kepuasan dari pelanggan yang lebih tinggi. Oke, untuk study case yang akan saya mencoba untuk mengekspornya yaitu Shopee Indonesia. Bagaimana cara Shopee Indonesia ini menggunakan big data untuk meningkatkan penjualan mereka di Indonesia. Yang kita tahu Shopee ini adalah salah satu uh, produk online market yang sangat besar di Asia Pasifik. Yang pertama itu, di sini saya bagi menjadi 5. Yang pertama itu, Shopee menggunakan big data untuk mengoptimalisasi marketing strategi mereka dengan memanfaatkan 2 poin, yaitu customer browsing data dan juga customer purchasing data. Shopee menggunakan keduanya ini untuk mempersonalize promosi mereka dan juga untuk misalnya pada event 11-11 sale misalnya, Shopee itu mengirim personalized notification dan product suggestion based on para pengguna yang based on pengguna searching processing data maupun browsing data sebelumnya. Yang kedua, penggunaan big data ini digunakan Shopee untuk multi-channel marketing and customer segmentation dengan memanfaatkan mobile apps data misalnya dan juga social media data. Shopee bisa menganalisis data-data tersebut dan menggunakan hanya untuk mensegmentasi customer mereka dalam waktu yang cepat misalnya. Customer yang biasanya frequently browse elektronik misalnya, tapi mereka belum membeli, maka mereka akan ditargetkan dengan sales promo-promo tentang elektronik misalnya. Yang ketiga yaitu personalization through customer behavior data. Shopee memanfaatkan purchasing data, browsing history, dan product search itu untuk digunakan Shopee untuk melakukan personalized recommendation for related customer-nya misalnya, dan memberitahukan upcoming diskon untuk personalized customer-nya itu dengan memanfaatkan 3 data tersebut. Yang keempat, Shopee manfaatkan big data ini untuk real time ya. Yang real time ini untuk memberikan suatu insight pada saat mereka melakukan flash sale misalnya. Jadi misalnya dalam waktu flash sale kita tahu promo 10-10 yang kemarin atau nanti nextnya 11-11, 11-11, Shopee bisa men-track produk mana yang akan menggenerate most interest dan mengadjust banner-banner yang ada di aplikasinya itu sesuai dengan produk-produk yang sangat diminati oleh customer-nya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Shopee menggunakan big data as a predictive analysis. Jadi Shopee menggunakan data misalnya data pembelian, data barang yang paling laku, data barang yang paling menarik misalnya untuk mengecek inventory mereka dan melakukan demand analysis. Contohnya misalnya pada saat 10-10 kemarin barang yang laku itu misalnya produk kecantikan. Maka dengan sumber data historis seperti itu, tentunya inventory mereka untuk produk kecantikan akan ditingkatkan untuk di promo selanjutnya misalnya. Dan juga penggunaan big data ini juga untuk menganalisis demand yang berkembang di pasar itu seperti apa. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.